Saudara-saudara, Pak Yung jawab begini kepada saya. Ya kalau mau ngomong begitu, orang maling juga pasti alasannya bagus. Di rumah anakku lapar, istriku sakit, kerjaan gak punya, di PHK, saya bisa apa? Terpaksa mencuri. Selalu ada alasan bagus. Sehingga kalau selalu ada alasan seperti ini, saudara-saudara, sama seperti ahli Taurat ini, tidak mungkin dia akan berkata, Tuhan siapa sanggup, mohon belas kasihanmu kalau begitu. Karena kita selalu punya daya untuk membenarkan diri kita. Yesus meneruskan, waktu dia coba membenarkan diri, Yesus memberi sebuah cerita, menjadi sebuah cermin yang minta di situ dia memantulkan diri dan kemudian menghakimi dirinya sendiri dan kemudian menyimpulkan buat dirinya sendiri apakah dia seorang yang betul mampu melakukan hukum-hukum Tuhan. Saudara, cerita itu cuma sebuah cerita sederhana. Orang dari Yerusalem ke Yeriko ketemu penyamun dan menjadi korban yang luar biasa. Di situ kemudian Yesus meminta dia membandingkan dirinya dari lakon-lakon yang ada di dalam cerita yang Yesus berikan. Yang pertama, saudara, kita lihat cerita ini punya 5 lakon. Yang pertama, penyamun, pasti tidak satu orang, segerombolan penyamun. Yang kedua, imam. Ketiga, orang Lewi. Keempat, orang Samaria. Kelima, korban. Dan di situ si ahli Taurat ini diminta membandingkan yang mana kamu. Saudara-saudara, yang pertama adalah penyamun. Apakah aku seorang penyamun bagi orang Yerusalem yang turun ke Yeriko? Jelas ahli Taurat ini rasa saya bukan penyamun. Saudara, penyamun adalah orang yang tidak mengerti memperlakukan orang lain sebagai sesama. Orang dilihat sebagai mangsa, yang dilihat barangnya itu menjadi sesuatu yang dia inginkan. Dia boleh ambil semaunya dia. Dan lebih celaka, penyamun bukan hanya mengambil barang berharga, yang tidak berharga pun dia mau ambil. Kalau kita baca, saudara, orang ini setelah dirampok habis-habisan masih dipukuli setengah mati. Saya heran, buat apa dipukuli setengah mati? Kalau yang berharga dia sudah ambil, pukulin orang apa untungnya? Dia tidak dapat apa-apa. Yang tidak berharga buat dia pun dia tetap mau ambil. Kan kalau barangnya dia udah ambil, orang ini sudah tidak punya apa-apa, ya suruh jalan pulang tuh, tidak apa-apa kan? Kenapa sampai badan yang baik itu pun harus dia pukuli? Dia nggak dapat apa-apa kok. Adik ipar saya beberapa tahun lalu di Grogol, ditodong orang, dia beri uang tidak cukup banyak, langsung ditusuk. Dan hari itu juga dia meninggal dunia. Saudara, cerita itu cuma sebuah cerita sederhana. Orang dari Yerusalem ke Yeriko ketemu penyamun dan menjadi korban yang luar biasa. Di situ kemudian Yesus meminta dia membandingkan dirinya dari lakon-lakon yang ada di dalam cerita yang Yesus berikan. Yang pertama, saudara, kita lihat cerita ini punya 5 lakon. Yang pertama, penyamun, pasti tidak satu orang, segerombolan penyamun. Yang kedua, imam. Ketiga, orang Lewi. Keempat, orang Samaria. Kelima, korban. Dan di situ si ahli Taurat ini diminta membandingkan yang mana kamu. Saudara-saudara, yang pertama adalah penyamun. Apakah aku seorang penyamun bagi orang Yerusalem yang turun ke Yeriko? Jelas ahli Taurat ini rasa saya bukan penyamun. Saudara, penyamun adalah orang yang tidak mengerti memperlakukan orang lain sebagai sesama. Orang dilihat sebagai mangsa, yang dilihat barangnya itu menjadi sesuatu yang dia inginkan. Dia boleh ambil semaunya dia. Dan lebih celaka, penyamun bukan hanya mengambil barang berharga, yang tidak berharga pun dia mau ambil. Kalau kita baca, saudara, orang ini setelah dirampok habis-habisan masih dipukuli setengah mati. Saya heran, buat apa dipukuli setengah mati? Kalau yang berharga dia sudah ambil, pukulin orang apa untungnya? Dia tidak dapat apa-apa. Yang tidak berharga buat dia pun dia tetap mau ambil. Kan kalau barangnya dia udah ambil, orang ini sudah tidak punya apa-apa, ya suruh jalan pulang tuh, tidak apa-apa kan? Kenapa sampai badan yang baik itu pun harus dia pukuli? Dia nggak dapat apa-apa kok. Adik ipar saya beberapa tahun lalu di Grogol, ditodong orang, dia beri uang tidak cukup banyak, langsung ditusuk. Dan hari itu juga dia meninggal dunia. Saudara-saudara, saya pikir heran, orang kok bisa begitu? Uang ya tidak oke, tidak banyak, sudah diambil. Dia ambil juga nyawa, apa untungnya buat dia? Penyamun adalah orang yang kalau mengambil tidak mau menyisakan. Saudara-saudara, itu sebabnya kita lihat bahkan hari ini ada yang lebih gila dari penyamun. Bukan sekedar mau barang nggak apa-apa, saya nggak mau, saya mau ambil nyawa. Saya ingin perkosa, saya ingin pukul, saya ingin bunuh orang. Saya pikir ini sudah gila orang seperti ini. Kalau orang merampok karena pengen barang masih masuk akal. Ini tidak mau barang, cuma sekedar pengen mengacau, pengen melihat manusia menderita. Itu orang gila, penyamun yang luar biasa biadab seperti itu. Nah, saudara lihat, Yesus tidak meminta si ahli Taurat meletakkan diri membandingkan apakah aku penyamun terhadap orang Yerusalem itu. Yesus tidak minta dia membandingkan dalam poin ini. Karena waktu saudara lihat di dalam ayat 36, Yesus cuma mengajukan 3 orang.
Di situ siapakah di antara ketiga orang ini? Kalau mau dihitung dari penyamun mestinya 4. Penyamun, imam, Lewi, dan orang Samaria. Tapi Yesus tidak meminta dia membandingkan. Apakah kamu penyamun? Tidak. Dia cuma meminta, apakah kamu imam? Apakah kamu orang Lewi? Apakah kamu orang Samaria? Kenapa cuma 3? Kenapa tidak diminta dia membandingkan apakah aku sama seperti penyamun? Apakah aku sama seperti Lewi, imam, atau orang Samaria? Kenapa penyamun disingkirkan? Karena kalau Yesus membandingkan engkau apa sama seperti penyamun, langsung orang ini lulus. Karena dia bukan penyamun. Yang kedua, saudara, Lewi dan imam melihat kemudian meninggalkan. Kenapa? Oh, ada banyak alasan. Mereka punya pelayanan yang jauh lebih penting di bait Allah. Yang kedua, mereka tentu berpikir kalau saya tolong mungkin jangan-jangan saya sendiri yang akan mengalami perampokan. Itu sebabnya sebelum perampok kelihatan, amankan diri sendiri, itu paling baik. Maka kalau dilihat saudara-saudara, orang-orang seperti ini sebetulnya sama jahatnya dengan penyamun. Kalau Anda bertanya dan menunjuk kepada orang Lewi dan imam ini, kamu tuh orang jahat, mereka disebut, siapa bilang kita jahat? Kita tidak merampok, bukan kita memukuli orang itu. Kami bukan penyamun, kami tidak mengambil barang orang itu. Saudara-saudara, orang-orang seperti ini tidak akan merasa dirinya jahat. Ini poin yang Yesus mau tunjukkan kepada dia. Sebetulnya orang Lewi ini, saudara-saudara, orang baik atau orang jahat? Waktu dia melihat orang yang tergeletak di situ, dia meninggalkan orang ini. Maka sebenarnya kalau kita lihat, saudara-saudara, orang Lewi dan imam sama jahatnya dengan penyamun. Cuma cara mereka melakukan kejahatan itu berbeda. Caranya bagaimana? Kalau tadi saudara lihat mereka lewat, kalau kita bilang kamu sama penyamun sama jahatnya, mereka langsung akan bantah. Orang itu sampai menjadi menderita begini, bukan kami yang merampok, bukan kami yang memukuli. Kalau orang itu sampai terluka seperti itu, yang salah siapa? Salah dia sendiri. Siapa suruh? Udah tahu di sini rawan, masih sengaja lewat sini. Kalau dia sampai begitu habis-habisan, yang salah siapa? Salah sendiri, karena di sini di daerah penyamun kenapa bawa barang banyak-banyak? Lalu ditanya lagi, kenapa dia sampai menderita seperti itu? Salah sendiri, kenapa nggak belajar baik-baik kungfu? Sehingga bisa sedikit membela diri. Salah dia, bukan kami yang membuat dia jadi begini. Dan saudara-saudara, sebetulnya yang dilanggar di situ adalah hukum aktif. Kenapa Yesus tidak memakai jangan membunuh, jangan berdusta, jangan berzina? Tetapi karena dia mengucap secara aktif hukumnya kasih Allah, kasih sesama. Maka Yesus menunjukkan dosa yang dia langgar adalah tidak melakukan hukum Tuhan secara aktif. Saudara, hukum Tuhan positif, negatif. Positif artinya yang harus dilakukan. Negatif adalah yang tidak boleh dilakukan. Nah, orang ini tidak melanggar yang tidak boleh dilakukan. Dia membunuh enggak, merampok enggak. Tetapi yang dia langgar adalah dia tidak mengasihi sesama.